Baiklah rekan-rekan sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1.30, maka webinar pada hari ini akan segera saya mulai dan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas waktunya untuk dapat mengikuti webinar pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Mahardika, selaku moderator pada webinar hari ini. Webinar kali ini akan diisi oleh narasumber yang pastinya sudah ahli dalam bidangnya dong. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bapak Insinyur Ono Widodo Purwo MN PhD yang merupakan rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Selamat siang, Prof. Selamat siang semuanya. Semoga sudah makan siang semua. Sehat, Suaranya Prof. masuk nggak ya? Masuk ya suaranya aman. Kekecilan. Suara aman. Masuk, Prof. Aman, Ya Prof. udah Aman, siap. Prof. Aman, aman, Prof. Oke, lanjut. Yang Oke, kalau kayak gitu. Nah, rekan-rekan semua, siap, Prof. Baiklah, rekan-rekan semua, untuk topik atau tema yang akan dibahas pada siang hari ini adalah tentang belajar matematika dan fisika menggunakan pad di server internet offline. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan di webinar kita pada hari ini. Yang pertama, dimohon kepada rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kamera dan aktif selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, jika ada yang ingin ditanyakan, peserta webinar bisa menggunakan fitur raise hand atau kirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Dan yang terakhir, di sesi webinar diharapkan untuk mengisi link absensi. Jadi, pastikan rekan-rekan semua mengikuti webinar pada hari ini hingga akhir sesi. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan untuk Prof. Ono untuk memaparkan materinya untuk siang hari ini. baik. Terima kasih Amanda. Terima kasih semuanya. Kita akan sharing-sharing tentang internet offline sama pet. Oke, saya kasih lihat dulu pet tuh seperti apa ya. Sorry. Kamera nggak kebuka, nggak apa-apa, nggak apa-apa. itu, itu Mbak Amandanya lagi pengen lihat muka ada cakep-cakep nggak gitu katanya sih. Oke, cuman sebelum terlalu jauh saya nanti kasih lihat eh, sistem yang dipakai ya. Oke, ini turunin dulu. Makhluk apakah itu pet? Pet bisa diakses di sini. PHET Colorado.edu atau saya paste aja ya. Klik kanan copy, saya taruh di chat. Aslinya ada di sini, di Pet Colorado Edu, berarti ada di Amerika Serikat. Nama kampusnya namanya University of Colorado Boulder. Oke, di sini ada simulasi, ada fisika, matematika, statistik, kimia, earth, space, biologi, segala macam. Juga ada yang diterjemahkan, termasuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya akan masuk ke matematik dulu ya, kasih lihat dikit aja. Nanti saya kasih lihat sistemnya, nanti kita bahas lagi. Jadi kalau di yang di sini udah bagus banget. Kita berusaha ngopi di server internet offline, ternyata kayaknya nggak sebagus yang ada di Colorado yang aslinya. Oh iya, kalau ada pertanyaan silakan posting di ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan posting di chat ya. Saya akan bereaksi dari chat deh. Oke. Nah, ini bentuknya kelihatan gambar-gambar di sini dan kita bisa apa? Main dengan gambar. Karena kita main dengan gambar cukup mudah buat anak-anak SD, SMP, SMA buat belajar segala macam. Oke. Saya akan coba yang gampang. Ini saya klik sembarangan aja. Saya belum explore semuanya sebetulnya. Misalnya yang ini ya. Ini saya klik sembarangan. Ini judulnya adalah Center and Variability. Oke, ini kira-kira buat pemain bola sih sebenarnya. Layanan pet apakah berbayar? Gratis. Jadi
kalau kita akses ke Colorado ini gratis juga, nggak masalah, gratis. Cuman saya ngopiin ke server internet offline-nya juga, jadi tanpa perlu internet juga kita bisa sih sebenarnya, gitu ya. Nah ini saya kasih ini simulasi aja, simulasi. Oh ini saya geser dikit ya. Oke, kita nyoba nendang. Tendangan pertama, kick. Sampai sana, kick pertama dia nomor 12. Ini masalah statistik ya. Bagaimana rata-rata berapa, median tuh rata-rata, terus kita bisa prediksi mediannya. Kira-kira gini. Tendangan kedua, ya. Tendangan ketiga. Jadi sebetulnya belajar. Dia bisa ngelihat medianya diprediksi. Oke, jadi kita bisa lihat ini mainan statistik sih sebenarnya, cuman bentuknya bermain, gitu ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini, kira-kira. Kalau yang online-nya, oke. Sekarang saya kasih lihat apa yang kita lakukan. Ini semua gratis, nggak ada yang bayar, jangan khawatir. Tidak ada lisensi, nggak ada apa-apa, semuanya dibayar pakai doa. Oke. Yang saya lakukan, ini sekarang kondisinya seperti ini di depan saya. Oke. Ini laptop saya. Di depan saya sambungin ke mikrotik nih. Jadi bentuknya mikrotik yang murah-murah sih sebenarnya. Mikrotik. Oke. Mikrotik yang saya sambung yang ini nih. Yang kelas-kelas seperti inilah kira-kira. Sarannya nggak usah beli yang baru. Cari yang second-hand. Ini hampir 1 juta ini yang baru. Oke. Cari yang second-hand. Jadi caranya masuk ke Bukalapak. Atau nggak usah mikrotik, pakai router biasa juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kita bisa, kalau di sekolah sudah ada, sebenarnya nggak perlu lagi. Oke, saya akan coba masuk ke yang murah TP-Link sih. Misalnya kita pakai TP-Link, harganya bisa 200 ribuan sih sebenarnya. Baru itu 200 ribu juga baru. Oke, ini kita lihat harganya sekitar 200-an lah kira-kira. Lama banget ya. Internetnya lama, parah. Nah, ini dia contohnya. Harganya 279.000, harganya 200.000. Jadi harganya nggak parah banget. Ya kalau kalau cuman nggak ada wifi-nya bisa di bawah 100 ribuan. Ini kan cuman switch aja, oke? Jadi ini laptop. Ini kebetulan memang laptopnya saya sambungin pakai kabel ke mikrotik. Kemudian di sini ada komputer biasa sebelah saya dipasangin server offline. Harddisknya dapat di mana? Harddisknya bisa dapat. Harddisknya jadi kalau pengen ngopi silahkan kirim harddisk bekas sebetulnya. Harddisk 500 GB, oke. Cukup 500 GB. Kalau bekas harganya sekitar 80.000 rupiah. Ini dia. Ini mah. Coba saya sortir yang paling murah aja ya. Yang murah. Oke. Ini sekitar ini laptop punya. Saya biasanya yang ini nih kelasnya. Jadi yang komputer biasa sekitar 70.000 rupiah. Kira-kira kayak gini, ada yang 80.000, ada 70.000 rupiah. Jadi harganya segitu, routernya sekitar 200.000 rupiah. Terus kita butuh komputer. Ini asumsinya di sekolah udah ada komputer. Jadi sorry maaf, di sini. Ini komputer dicolokin sini, laptop masuk ke mikrotik, masuk komputer. Mikrotik ini kebetulan kalau hari ini, kalau yang biasa kita bisa, ini kita buang bisa nih sebenarnya ya. Sorry. Ini bisa kita buang. Iyalah. Langsung ke copy. Ya udah. Ini harusnya nggak di copy. Oke.
Jadi kalau nggak butuh internet, saya putusin ini bisa. Saya nggak usah sambung modem orbitnya, nggak usah sambung. Saya pakai modem orbit sih sekarang, pakai internetnya. Jadi bisa, cuman ini aja sih sebenarnya yang dibutuhkan di sekolah. Jadi ini ada wifi-nya di mikrotik, laptop masuk ke sini, handphone bisa masuk juga ke mikrotiknya. Nah, kalau mau sambungin ke internet, saya cuma nyambungin ini aja sih. Ini saya sambungin. Udah, jadi dia. Oke. Ini konfigurasi yang saya pakai sekarang. Bentuknya kayak gini. eh Lisensi semua free. Harddisknya bisa di copy harga 80.000, kirim ke saya. Atau bisa juga ke Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Kalau mau tahu cara ngirimnya harddisk, masuk ke onocenter.org/wiki, tulis internet offline. Saya ulang, onocenter.or.id/wiki, internet offline. Di sini ada harddisk siap pakai untuk sekolah. Tapi buat rumah juga nggak apa-apa, bisa juga sih sebenarnya. Ini saya copyin ya URL-nya, saya taruh di chat, bisa dilihat. Jadi yang dibutuhkan adalah PC bekas 64 bit, memori 2 GB minimal, harddisk 500 GB dikirim ke rumah saya, kemudian harddisk dicolok, komputer nyala, masukin ke dalam router, ini yang saya pakai kebetulan Mikrotik, udah beres jalan. Nah, sekarang saya kasih lihat makhluknya. Jadi bentuknya kayak gini aja ya. Jadi mikrotik, per laptop masuk. Kalau butuh internet saya pasangin orbit. Kalau nggak butuh internet, orbitnya nggak dipasang. Nah, sekarang kita lihat apa pad yang ada di sini. 8810 pad. Nah, ini beda dengan yang ini tadi, yang aslinya. Ini aslinya sorry maaf. Ini yang aslinya ya. Saya Yang aslinya bentuknya kayak gini lebih bagus sih. Mau fisika, matematik, kimia, apa, ruang angkasa, geografi, biologi bisa dilihat di sini. Misalnya kita masuk fisika di sini, kita juga bisa. Kalau ini kebetulan kecampur semua, jadi kayak gini bentuknya. Saya masih belum bikin menu yang ininya belum dibuat tadi, menu yang tadi belum dibuat. Jadi menunya masih tidak manusiawi seperti ini. Saya akan masuk ke sini, klik yang ini. Coba ada nggak di sini ya? Coba lihat. Saya lagi nyari nih. Di sininya sebelah mana? Ini kali ya. Ini kali ya. Saya masuk sinilah percobaan. Mudah-mudahan sama nih. Oke. Ini lebih cepat karena lokal di sebelah saya. Jadi ini buat anak SD kelas 6 ini sebenarnya. Anak saya waktu kelas 6 SD belajar seperti ini. Jadi dia disuruh beli baterai, kabel, bola lampu, ada sakelar. Ya udah, tinggal baterai ditarik lagi, terus baterai disambungin sama baterai pakai kabel. Terus ini ada bola lampu, tarik. Kita bisa narik sakelar, bisa ditarik. Eh, Kalau mau agak gila bisa lampunya ada dua, ditambahin saklar, tapi itu nanti aja saya sambunginnya. Misalnya kita punya dua baterai, satu lampu, satu saklar, kita sambungin. Ini kan buat anak SD kelas 6 ya. Nah udah gini aja langsung, kemudian ini juga, dan ini free semua ya. Yang online free, yang offline juga free, nggak masalah. Eh, kalau kalau ada internetnya enak sih bisa online. Kalau tidak ada internetnya kita jadi bisa offline. Ini kalau mau dinyalain tinggal diklik ini aja nyala lampunya. Lampu yang satu lagi tidak nyala karena belum disambungin. Kalau kita lepas mati. Kalau mau disambungin ya kita bisa sambungin. Ini nyambung ke sini, masuk ke sini. Ini bisa sambung lagi ke sini. Terus kita sambungin lagi ke sini. Kalau kita klik yang ini, nyala lampunya situ, atau kita klik dua-duanya bisa nyala juga, dua-dua lampu jadi nyala, gitu ya. Atau kita mau ekstrim, ini lampu saya buang aja, oke. Ini lampunya saya putus, ini saya delete lampunya, jadi kabelnya kayak gini, oke. Saya pasang kayak gini, ya udah, ini tanpa lampu. Apa yang terjadi? Coba iseng lah.
Ini kalau saklar saya nyalain, apa yang terjadi? Bisa ditulis di chat nggak? Kalau kalau saklarnya saya onin, apa yang terjadi di sini? Kalau yang ini saya onin, bisa tulis di chat. Coba iseng, ono nanya doang sih. Kira-kira udah tahu nggak sih? Belum tahu ya. Ini kalau di nyala, iya. Yang nyala baterainya. Ini kita kita onin ya. Kita pengen lihat baterai menyala. Korslet, yaitu baterainya nyala. Klik, baterainya nyala. Jadi ini pelajaran buat anak-anak tanpa tanpa perlu. Jadi anak-anak nanti anak kelas 6 SD nggak perlu lagi beli komponen-komponen kayak gini, kita bisa simulasi di atas komputer. Ini contoh satu. Beres ya. Ini bisa contohnya bisa macam-macam sih. Baterai seri, paralel, apa bisa. Oke. Eh, ini saya akan coba masuk lewat sini aja ya, lewat yang pet aslinya. Soalnya yang ini kita bisa ngelihat ininya, apa klasifikasinya. Bisa fisika, matematik, statistik. Tadi yang tadi statistik ya, kimia, ruang angkasa, biologi dan sebagainya. Coba kita lihat yang lain. Oke, tadi fisika banyak juga macam-macam. Ya saya orang teknik biasanya lebih suka fisika sih sebenarnya, tapi curang nggak boleh. Kita harus suka semuanya. eh ini masalah, ini bisa dilihat judul-judulnya, ada buoyancy, ada generator, ada magnet, elektromagnet, kompas, Faraday. Ini minta maaf ini bahasa Inggris banyaknya. Ada Kepler, sound wave, apa segala macam. Kita masuk sembarangan aja ya. Misalnya ini generator listrik. Oke, ini generator listrik ya. Bagaimana caranya PLN bikin listrik sih, intinya gitu aja sih. Coba kita lihat. Ini nanti saya terangin yang internet offline offline yang lain ya. Oke, di sini ada keran. Ini bisa bentuknya bendungan, bisa misalnya Jatiluhur, bendungan Jatiluhur. Ini bisa ada kerannya. Ini masih kerannya masih ditutup. Di sini ada kincir air yang ada baterainya utara selatan. Di sini ada apa sih namanya? Coil. Coil bahasa Indonesianya apa ya? Kumparan. Dan ini ada magnet, bisa ngelihat magnetnya kondisinya kemana nih arahnya. Terus ini ada lampu. Oke. Apa hubungannya satu sama ini, bisa kita rubah-rubah di sebelah sininya. Sorry, maaf. Ini bisa kita rubah. Oke. Jumlah koilnya ada ini ada dua jumlah koilnya. Kumparannya ada dua. Kita bisa naikin jadi tiga. Bisa naikin lagi jadi empat. Udah kol empat. Terus luas areanya bisa kita gedein juga. Ini 50% kita bisa naikin 51 apa atau kita geser ke 100%. Ini jadi luas. Ini bisa kita lihat efeknya masing-masing ya. Uts. Waktu kita berubah dia nyala-nyala tuh lampunya tuh. Oke. Oke. Ini juga kekuatan si magnetnya bisa kita rubah-rubah, kita main-mainkan di sini magnetnya. Oke, misalnya kondisinya kayak gini aja lah. Ini biasa aja. Loopnya cuma 2 loop. Oke. Sekarang ini akan saya nyala, ini airnya saya gerojokin airnya. Nah, tuh. Tuh listriknya mulai nyala-nyala di sebelah sini. Oke. Eh, kalau kita perhatikan si elektronnya tuh naik ke atas, turun ke bawah. Naik ke atas, turun ke bawah tergantung dari medan magnet itu. Makanya PLN kita kan apa listriknya namanya AC, alternating current, karena arusnya bulak-balik. Kadang-kadang ke arah kiri, kadang-kadang ke arah kanan. Makanya bentuknya kayak gini nih. Lampunya sebenarnya naik turun kayak gini sih. Coba kalau kita ini kekuatan magnetnya kita naikin ya, kekuatan magnet kita naikin. Efeknya gimana? Nah, ini lampunya jadi lebih terang. Oke. Kalau jumlah loopnya kita naikin gimana? Lebih terang lagi. Oke. Kalau sampai 4 gimana? Lebih terang lagi. Kalau ini kita areanya kita gedein gimana? Lebih terang lagi. Jadi kita bisa lihat efek-efeknya kayak gini. Nih, yang jadi masalah ini menarik, cuma nanti kita perlu bikin ini sih kayak modul buat pembelajaran anak-anak sih. Gimana caranya supaya anak-anak bisa mempelajari ini. Nah ini guru-gurunya perlu di training seperti ini sih. Bentuknya kayak cerita sih sebenarnya. Jadi nggak lagi rumus, bentuknya cerita. Kita bisa lihat efeknya dari ini semua dengan cara kita naik turunin ini semua. Ini bisa diturunin.
nggak jalan, kita buka dikit, kita buka pol, wah lampunya terang banget kalau udah pol, gitu ya. Oke, balik lagi, kita cari yang lain ya. Lucu-lucuan lah ini mah. Webinar hari ini lucu-lucuan aja lah. Ini fisika udah, sekarang tadi statistik udah ya. Kita lihat kimia nih. Kita lihat kimia sekarang. eh di bagian di sini di pad-nya sendiri, dia sebetulnya membuka kesempatan buat guru-guru kalau mau kontribusi. Kontribusi artinya apa? Bikin modul atau menerjemahkan si pad dalam bahasa Indonesia juga ada sih. Jadi kita saling sharing saya intinya. Ada kan mereka udah bikin dalam bahasa Inggris, kita bisa rubah jadi bahasa Indonesia dan sebagainya bisa. Oke, kita masuk ke kimia nih. Ini bagaimana cara kita bikin molekul, ini tentang gas, ini tentang spektrum, ini tentang energi. Coba kita, ini kayak ibaratnya apa ya? Kan ada es, cair, gas gitu ya. Coba kita lihat yang inilah. Ini mah pelajaran anak SMP kali nggak ya? Saya udah lupa. Jadi semuanya mainan semua. Dengan cara ini anak-anak jadi bisa pinter nih. Oke. Itu sengaja saya bikin bentuk internet offline supaya bisa bisa semua sekolah bisa belajar tanpa perlu ada internet sih. Oke, ini ada suhunya. Oke, suhunya kondisinya gimana? Kita bisa tambahin ke heater kalau mau. Suhunya bisa naikin. Energinya gimana? Ini ada iron, ada ini segala macam, ada olive oil. Nah, sekarang kita bisa taruh air. Oke, bisa taruh ini. Oke, kita lihat efeknya ya. Eh, ini saya masukin ke dalam sini bisa nggak atau masuk sini ya? Oh itu ntar break di sebelah sana. Oke, kita akan nyalain. Oh ini olive oil, ini link. Coba kalau kita nyalain efeknya gimana nih? Nah, ini waktu kita nyalain, energi masuk ke air dan ke olive oil itu minyak ya. Kelihatan mana yang menguap duluan. Kelihatan air bisa menguap duluan, sementara minyak lebih lambat menguapnya karena energi di air ternyata lebih cepat urusannya buat manasinnya. Nah, ini bisa kelihatan kayak gini. Kalau kita tutup lagi ya, atau di cooling ke bawahin dikasih es, mana yang bisa ini lebih cepat bisa lihat. Ini kita kasih es ya. Energinya ditarik dari air, panasnya ditarik ke es. Gitu. Sekarang kalau ini taruh lagi, ini taruh lagi. Kita bisa bandingin juga dengan antara batu bata, brick, sama ini ya, iron. Ini kalau kita panasin, mana yang lebih cepat panas? Ini kelihatan si apa sih iron tuh apa besi lebih cepat buat nangkap energi. Ini kelihatan, tapi si brick itu energinya lebih cepat, lepasnya lebih cepat tuh dia. Si iron lebih lambat, lebih dikit lepasnya. Kira-kira kayak gitulah mainannya. Ini beres ya. Ini energi. Kita coba lihat lagi yang lain. Jadi ini susah karena materinya banyak banget. Sarannya sih nanti bisa dieksplor-eksplor yang kita suka yang mana, dicobain aja sih. Lewat web bisa. Kita bisa lihat lagi ke biologi misalnya. Ini saya sembarangan aja, klik sembarangan aja ya. Materinya lucu-lucu buat level SMP, SD. Oke, saya akan masuk ke ini apa? Color itu apa sih? Penglihat apa warna ya. Ini buat molekul, ini buat natural selection itu apa sih? Siklus siklus hidup lah. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lahir, apa segala macam. Ini buat siklus hidup.
Ini masalah gen. Yang rada gampang yang ini kayaknya yang siklus kayaknya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Ini untuk siklusnya ya. Ini kita masuk sini. Nah, ini ada satu kelinci. Oke. Kelincinya perempuan atau laki kagak tahu deh. Saya akan tambahin pasangan. Tambahin pasangan. Nah, kelincinya ada dua nih sekarang. Oke. Terus ini masih belum ada apa-apa. Nah, kelinci beranak. Punya empat sih sekarang. Terus, jadi ini kelincinya udah empat. Nah, ini beranak lagi. Kalau nggak ada yang makan, ya udah, nanti kelincinya banyak banget, gitu. Nah, sekarang kita masukin ini, wow, kita masukin wolf tuh apa bahasa Indonesianya ya? Serigala, Eh, eh, serigala. apa sih? Anjing hutan ya? Kita masukin wolf satu. Ini ada wolf, di mana tuh wolfnya nggak kelihatan? Nggak keluar sih, Bu. Wah, buffnya masuk banyak banget tuh. Waduh, langsung pada habis. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat efeknya antara wolf sama kelincinya kayak gimana. Oke, jadi ini langsung naik turun gini sih populasinya. Tuh, dengan adanya wolf tadinya naik, dia jadi turun lagi. Jadi akhirnya jadi seimbang ininya. Di generasi ketujuh masih seimbang. Makanannya cukup, kira-kira gitu. Jadi tetap butuh yang namanya pemangsa, wolf dibutuhkan. Kalau enggak ini makanan bisa kacau. Atau kita bikin kacau dengan cara jumlah makanan dibatasin. Nah, makanya terbatas. Nanti kita bisa lihat kelincinya bisa seberapa banyak dengan kondisi terbatas makanan. Jadi teknik neranginnya kira-kira kayak gitulah buat anak-anak. Tapi bentuknya mainan semua ya. Ini juga kita bisa lihat kalau ada matahari gimana, kalau ada salju gimana, bisa tetap hidup nggak nih kelinci atau mati kelincinya. Nggak tahu. Jadi kita bisa lihat efek-efek macam-macam dari salju, matahari, wolf, jumlah makanan yang terbatas, bisa ngelihat. Di sini juga ada buat mutasi. Saya belum pernah pakai yang ini, gimana caranya makainya. Ini biar mutasi dia. Gue gak tahu, kagak ngerti. Oh, ininya berubah. Apa sih namanya? Fur itu apa ya? Bulunya berubah jadi coklat. Gitu. Ini juga bisa macam-macam sih. Menunya di sini ada eh, proporsinya gimana, populasinya. Kalau ini kan pertumbuhan populasi ya. Ini proporsinya gimana, pada saat start gimana, sekarang ada berapa banis, bisa dilihat-lihat di sini. Oke, jadi kira-kira mainannya kayak gitu. Ini yang biologi. Jadi artinya apa? Si guru mungkin nggak perlu nerangin full. Dengan simulasi ini anak-anak bisa ngerti konsepnya sih sebenarnya. Bisa merasakan, dapat feeling lah. Tanpa si guru perlu susah payah nerangin dengan kata-kata. Gitu ya. Ini biologi. Kita lihat lagi yang lain. Coba eh, kita masuk apa ya? Earth Science, Earth Space. Oke. Jadi kayak gitu sih cara mainnya sih sebenarnya. Coba masuk lagi. Nah, ini agak susah yang space. Ini aja kali ya yang rada gampangan ya. Ini ada yang susah sih. Kayak ini Kepler susah. Kepler itu ini levelnya SMA kayaknya. Ini solar system, pergerakan planet segala macam. Ini levelnya SMA sih kayaknya. Saya aja SMA nggak dapet soalnya. Pas lihat buset, ini yang diajarin buat cara ngitung satelit sih sebenarnya. Bagaimana kita menggerakkan satelit sih sebenarnya. Coba yang ini ya. Ini tekanan sama ini sih sebenarnya. Bagaimana kita ngatur tekanan sama air dan sebagainya. Oke. Ini kita bisa ngatur apa densitas si fluid
kayak gimana. Ini air, ini bensin, yang ini honey itu apa ya? Honey itu madu. Oke. Kalau air segini, kalau honey itu kayak gini, kalau bensin segini tekanannya. Oke. Efeknya kayak gimana nanti kita lihat. Ini kok kondisi graviti bumi. Kalau di bumi itu hampir 10 meter per detik kuadrat. Kalau di Mars itu cuma 3 meter per detik. Kalau di Jupiter itu 24 apa gravitasinya lebih tinggi lagi di Jupiter daripada di bumi. Efeknya apa ke sini? Coba kita lihat di sini kita di Earth dulu ya. Di Earth, oke. Kita buka, oke. Kalau di Earth segini, kalau kita di Jupiter, oh harus ngelihat ininya ya. Ini efeknya lihatnya dari mana nih ya? Oh, lihatnya di sini. Eh, oh, kita bisa ngukur tekanan sih. Jadi ini alat buat ngukur tekanan sih. Oke. Kalau di kalau ini air, di tekanannya segini, ini airnya ya, ini air. Kalau ini bensin, tekanannya lebih kecil. Kalau ini madu, tekanannya lebih gede. Jadi tergantung makhluknya apa yang kita taruh di dalam ini. Kalau dia air, tekanannya cuma 300. Kalau bensin 200, hampir 300. Kalau honey tinggi banget. Nah, tergantung ini ada di mana. Ini adanya di Jupiter. Kalau dia di bumi, tekanannya lebih rendah. Kalau di Mars, lebih rendah lagi. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu sih mainannya. Jadi kita bisa ngelihat kondisi tekanan dan sebagainya. Sekarang kita ganti ininya ya. Ganti bentuknya. Tekanan di sini sama di sini sama nggak? Kita lihat ya. Sini sama nggak? Oke. Saya akan buka ini. Full. Oke. Kalau dia air sekian, kalau gasolin sekian, di sini sama nggak? 44, 44. Kalau di sini 51, 51. Ini di Mars, kalau di bumi sekian, kalau ini sama aja. Jadi bentuk nggak ada urusan sama tekanan, sama aja mau di mana aja. Oke, coba bisa ada dua nggak? Nah, ini lebih keren kayak gini nih. Oke, kita ada di dua titik yang sama. Coba kita buka ininya ya. Kita buka efeknya kayak gimana? Oh, sama aja. Sama. Jadi mau ini sama aja. Sama aja. Tekanannya sama aja, mau kiri kanan sama aja. Jadi kita bisa cara belajarnya kayak gitu. Bahwa tekanan itu nggak ada urusan sama bentuknya, mau bentuknya kayak gimana, tekannya sama, tapi nanti dimain-mainin sih. Kalau bentuknya saya ganti lagi sama yang ini, efeknya kayak gimana. Gitu ya. Kalau ini saya masukin, efeknya gimana. Sama aja. Ini saya kasih beban ya. Tuh. Sampai di sini lebih rendah tekanannya nih. Eh, bentar. Coba lebih rendah. Lebih tinggi tekanan di sini daripada di sebelah sini. Jadi bisa kelihatan nih efeknya nih. Jadi yang ini nggak ada apa beban di atasnya, air doang. Itu honey doang nih. Kalau kita kasih air lebih tinggi di sebelah sini, yang ini lebih lebih rendah.
di sini. Oke. Ini di Jupiter. Kalau di Earth, di sini lebih tinggi tetap. Di Mars, lebih tinggi. Jadi kita lihat kalau kita kasih beban kayak gini, dia lebih tinggi. Dan kalau kita pakai honey, ini lagi dia akan ke atas. Kalau kita pakai ini, dia makin akan ke bawah, lebih tinggi tekanannya. Oke, jadi kita bisa main-main kayak gini sih. Yang seru adalah nanti bagaimana caranya gurunya nerangin. Oke, nah sekarang ini eh coba kita lihat ya. Ini balik dulu. Jadi ini kalau secara umum bentuknya kayak gini sih. Ada fisika, matematik, statistik, kimia, earth science, sama biologi. Bisa dimain-mainin, mainannya banyak. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini sekarang saya akan ngasih lihat tentang internet offline-nya lagi. Jadi internet offline yang kita pakai bentuknya seperti ini. Kita udah lihat tadi dalam servernya sudah ada apa sih namanya, pad yang buat simulasi tadi. Jadi kita modalnya cuma ini aja. Modal yang agak mahal adalah komputer bekas yang buat jadi server. Kalau wifi-nya harganya 200.000 perak, harddisknya cuma 80.000 rupiah. Jadi nggak terlalu mahal buat sekolah buat ini. Nah, setelah kita punya ini, kita bisa punya apa lagi? Saya akan masuk lagi 192, 168, 8810. Itu tadi yang pad-nya ya. Tapi kalau saya enter di sini, ini kalau saya tidak kasih slash apanya, dia akan keluar seperti ini, Internet Offline for School. Oke. Di bawahnya ini ada menunya, ada course ini buat tryout. Terus ada Wikipedia, ada perpustakaan, ada pad. Pad yang tadi kita lihat, saya akan masuk sedikit ke perpustakaan. Ini di dalamnya sudah ada perpustakaannya, saya akan masuk ke library. Di sini ada pendidikan, ada BSE, buku sekolah elektronik. Ini ada buku-buku pelajaran kurikulum 2006. Saya back lagi ya. 2004, 2006, 2013, 2023. Yang buku kampus mereka belajar saya belum punya. Jadi ini yang ada ini aja. Dan ini free, udah dikopiin aja, silakan dipakai. Saya akan masuk sembarangan, misalnya 2006. Saya masuk misalnya kelas 6 SD. Di sini banyak buku-bukunya. Misalnya saya masuk IPA. Nah, ini buku IPA-nya kita ambil, bisa lihat kelas 6 SD, buku IPA-nya bisa belajar di sini. Oke. Ini free, bisa ini udah kalau ngopi harddisknya ini udah ada. Jadi bisa langsung siswa bisa baca, di sini udah ada contoh soal dan sebagainya, ini saya gedein aja ya. Bisa 200% nggak? Nah, jadi bisa belajar langsung. Anak-anak bisa pakai HP-nya kalau punya HP. Teman kalau di sekolah kadang-kadang HP nggak boleh dibawa ya. Ya udah dia. Untuk ini boleh dah. Jadi bisa belajar dari sini. Terus ini buku, ini free sudah ada semuanya. Ini perpustakaan bentuknya seperti ini kira-kira. Yang seru juga adalah di sini ada, saya masuk lagi, buku sejarah. Sini ada buku sejarah. Di sini banyak sekali buku-buku sejarah dari mana-mana, termasuk misalnya koleksinya B.J. Habibie, ada multimedia juga ada. Terus kita misalnya masuk ke biografi pahlawan juga ada Bung Hatta, ada Diponegoro, ada siapa lagi nih, Budi Utomo, ada Cut Mutia, Ahmad Dahlan, Host Cokro Aminoto, Bung Tomo, Cut Nyadin, segala macam, termasuk salah satu favorit saya adalah bukunya R.A. Kartini. Ini ada, Habis Gelap Terbitlah Terang, bukunya ada, bisa dibaca, Habis Gelap Terbitlah Terang. Oke, saya inilah 200% biar kelihatan. Ini jujur, kenapa saya suka sama bukunya Kartini, saya bacanya waktu kelas 5 SD apa 6 SD, buku ini. Baca beneran. Jadi waktu siapa namanya? Waktu gurunya nerangin kan, kalau guru-guru sejarah neranginnya cuman Ibu Kartini bikin buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya udah, kalau saya baca beneran, ini dibaca. Nah, itu membuat
jiwa nasionalisme kita tumbuh sih. Ini bisa dibaca di sini. Cita-citanya apa. Jadi kita bukan cuman dengan buku-buku ini kita bukan cuman mengenal namanya, tapi kita juga kenal idenya, pemikirannya. Jadi itu jadi menarik banget sih. Buku-buku ini dikopin semua, bisa diambil di perpustakaan itu, dan itu menjadikan yang seru buat kita-kita sih. Oke, ini ada Tuanku Imam Bonjol segala macam. Oke, beres ya. Jadi yang ini yang kalau buat saya menarik banget kalau buat saya. Oke, ada macam-macam lah. Sumpah Pemuda, Super Semar. Oke, balik lagi itu perpustakaan. Itu contoh perpustakaan. Cuman karena kalau hanya buku sekolah itu 500 giga ternyata masih banyak sisanya. Di sini juga saya kasih buku ini sih. Nah, ini buku-buku ini ya. Buku levelnya kampus. Di sini ada tentang artificial intelligence, ada e-learning, ada networking, buat bikin jaringan segala macam, ada O'Reilly, dan ada bukunya Ono juga saya taruh di situ. Harusnya nggak boleh, tapi ya pura-pura bego. Di sini adalah buku pertama saya. Waktu pertama saya kali bikin buku, ditaruh di sini juga. Ini bukunya ditulis tahun berapa ya? Lupa saya. 200%. Nih, nih, nih teman saya nih, Zulkarnain. Dia nyeken bukunya. Ini yang nulisnya kan Ono W. Purbo, Adnan, Ismail, Husni Tamrin, sama ini. Ya udah, ini bukunya tahun berapa? Tahun 97. Salah, bukan. Itu undang-undangnya. Bukunya tahun 98. Ini buku tahun 98. Sekarang tahun berapa? 2024. Jadi sekitar 25 tahun yang lalu nih buku dicetak. Dan buku ini yang akhirnya membuat orang Indonesia bikin internet. Bisa dilihat bukunya ada di situ juga. Oke. Terus yang seru lagi adalah ini perpustakaan ya. Udah, jadi bukunya bukan cuma buat sekolah aja sih sebenarnya. Di sini ada Wikipedia offline sebetulnya. Kita bisa masuk ke Wikipedia. Kita bisa klik apa misalnya Indonesia boleh. Nanti kita klik apa eh, Nusantara itu apa, bisa diklik. Sanskerta itu apa, bisa diklik. Terus apa Rekweda apa, saya juga nggak tahu. Oh, kitab suci agama Hindu ya, Pak Buddha. Nih, jadi Mahabharata ada, oke. Jadi bisa ini sebetulnya Wikipedia di copy. Jadi kebetulan Wikipedia itu database-nya memang bisa kita copy, makanya kita bisa copy seperti ini. Oke, dan yang terakhir ini udah urusan Wikipedia. Eh, Wikipedianya tergantung Anda si harddisk ini kapan. Wikipedianya berusaha saya update sih sebenarnya. Jadi kalau ngopi ke saya, kemungkinan kopian setahun yang lalu dengan kopian yang sekarang, Wikipedianya akan beda. Jadi materi-materi bisa beda nih tiap tahun. Tergantung Anda ngirim harddisknya kapan. Ini Wikipedia, dan yang terakhir yang banyak dipakai orang-orang juga adalah tryout. Di sini ada model buat tryout. Nah, ada ini isinya bukan bukan mata pelajaran beneran, ini buat tes aja, buat anak-anak latihan soal. Ada bahasa Indonesia, ada IPA, IPS dari kelas 1 sampai kelas 12. Username-nya kalau mau login, username-nya admin, password-nya admin A besar 123 pagar at saya tulis aja ya. Admin 123 ini. Tuh. Jadi passwordnya saya taruh di chat, username-nya admin. Kita bisa bikin username buat setiap orang sih sebenarnya, supaya tiap siswa username-nya beda bisa. Tapi intinya saya pengen ngasih lihat bahwa di sini ada tryout, karena waktunya tinggal berapa 15 menitan aja. Ada tryout, jadi siswa bisa belajar di sini sebetulnya. Kalau kita masuk ke sini, kursusku, di sini ada semua kursus yang ada. Ini loading.
Oke, ini ada pertanyaan bagus sekali dari Pak Reynaldo. Kalau nanti di copy server ini, servernya kita perlu mengkonfigurasi servernya apa atau harus membuat server dulu? Tidak perlu membuat server, ini udah jadi, tinggal dipakai aja. Yang perlu dikonfigurasi cuma IP address-nya aja. Oke, nanti kalau nggak saya coba kirim ininya ya. Ini saya kasih lihat ini dulu bentar ya. Misalnya saya masuk ke kelas 10, 11, 12 lah. 12, mana 12? 12, 12 matematika misalnya. Nih 12 matematik ya. Jadi bentuknya cuma gini aja. Nggak ada materinya. Materinya kan bentuknya buku bisa dimasukin ke perpustakaan. Bentuknya tryout seperti ini aja. Oh, kalau yang pengen belajar cyber security sama jaringan komputer, nggak mau yang ininya ya, boleh. Jadi kalau mau cyber security aja, silahkan kirim harddisk, tapi bilang nulis, saya pengen buku cyber security-nya aja, gitu. Harddisknya kalau cyber security sama networking paling sekitar 500-an giga udah lebih dari cukup. 300 giga juga dapat sih sebenarnya. Oke, ini contohnya kalau tryout kayak gini kita bisa nyoba ini, kita bisa jawab di sini lah, kira-kira kayak gitu. Oke, kalau ini yang udah jadi nih, harusnya saya tryout dulu, jangan pratinjau. Tryout, terus tryout lagi, terus eh, kok pratinjau sih? Mulai ngerjain. Nah, ini kita nyoba nih. Oke, ini tesnya biasa aja. Nah, ini jawaban buat Pak ini dulu ya, Reynaldo Sandita. Kalau kita dapetin hard disk, yang perlu dikerjakan hanya konfigurasi aja. Saya kirim kalau gitu file ininya ya, file untuk konfigurasinya, dokumentasinya lah. Bentar, saya lagi ngeliat ke, sorry salah folder, naik dulu satu, masuk ke dokumen, saya masuk ke internet offline manualnya mana? Ini dia, saya kirim. Jadi manual saya kirim di chat. Saya akan praktekkan langsung. Jadi masalahnya adalah dapetin IP address-nya berapa. Caranya, ini kalau saya kebetulan nggak tahu ya IP address-nya berapa. Caranya nanti komputernya di booting, oke. Saya nggak bisa ngasih lihat ini. Tapi komputernya di booting, colokin layar sama layar keyboard, komputer di booting, nanti keluar login titik 2. Saya akan masuk ke login titik 2-nya. 8810. Yes. Nah, nanti ada tulisan login titik 2, username-nya adalah Ono, ONNO, password-nya 123456. Kita masuk. Ingetin ya, saya tulis di sini ya. Oh, link absen udah dikasih tuh sama Amanda. Username-nya Ono, password-nya 123456, masuk. Enter. Oke. Nanti kalau udah berhasil masuk, yang perlu kita lihat ini aja. Kalau sambungannya benar, nih kayak yang tadi ya. Ini kan ada sambungan nih, mana tadi? Ini nyambunginnya benar, antara mikrotik dengan servernya benar, server akan dapat IP address dari mikrotik. Atau dari router atau wifi-nya. Nah, ini saya gedein dulu biar agak enak melihatnya. Oke. Boleh tulis sudosu juga boleh. Sudosu, password 123456. Oke. Sekarang, kalau nggak sudosu juga nggak apa-apa, masih bisa ngelihat tanpa sudosu. Oke, saya clear dulu layar biar bersih aja. Kita ketik if config, enter. Oke. Ini rada ribet ngelihatnya, tapi intinya kita bisa lihat IP-nya yang ini nih. Ini juga nih. Nih. Ada 2 IP sebenarnya, 88207 sama 8810. Tadi tiap kali saya masukin ke 8810 ya. Jadi dia punya beberapa IP yang 88. Mikrotik itu 88 depannya. 88, 88, 1, 2, dan sebagainya sampai 254. Oke. Jadi ini IP-nya yang bisa kita pakai. Yang ini
Yang 0200 sama 1 ini biasanya dipakainya di TP-Link kalau nggak salah. Ini biasanya Linksys nih. Yang 1 sekian tuh Linksys, yang 0 sekian tuh TP-Link. Kira-kira kayak gitu. Kalau IP-nya statik, yang ini statik semua nih. Yang ini statik. Nah, cara ngeset statiknya gimana? Saya masukin sini. Saya clear dulu lah ya. Kalau pengen IP-nya statik gimana caranya? Salah. Clear. CD.2 offline. Jadi pindah ke sini offline, nano, start offline. Jadi file yang diedit itu ada di manual ya. Nah, yang perlu diedit ini filenya start offline server, enter. Ini nih, yang ini statik nih. Ini statik. Ini statik. Ini statik semua. Yang perlu kita lihat adalah nama interface-nya apa. Ini nama interface-nya, ini nama interface-nya. Pastiin namanya sama. Lihat nama interface dari mana? Oops, sorry salah. Kalau waktu if config, kita bisa lihat nama interface-nya tuh ini. ENP2S0. Oke. Jadi saya clear lagi. Nano start offline. Jadi kita lihat di sini ENP2S0. Jadi si ENP2S0-nya dapatnya IP dynamic. Sementara ENP2S088 dapatnya saya bikin 8810, yang 10 saya bikin 0200, yang 200 saya bikin 0110. Ya, itu bisa diganti-ganti seenaknya sih. Jadi kayak gitu. Jadi dia punya 3 IP statik, punya 1 IP dynamic. Jadi bisa punya beberapa IP sekaligus sih sebenarnya. Ini beres ya. Terus saya ada pertanyaan lagi. Eh, oke. Ini 1 IP. Yang kedua yang perlu di-set adalah ini. Clear layar, urusan IP. Yang perlu di-set adalah ini. var www html. Oke. Saya harus ngedit masuk ke Moodle. Ini Moodle. VI, kebiasaan VI. Nano config.php. Ulang lagi ya. Ulang lagi biar Anda ingat. cd var www html Moodle. Oke. Nano config.php. Ini ada di manual yang saya kirim loh ini. Enter. Nah, kita harus ngerubah makhluk yang ini nih ke bawah. Ini yang dirubah nih. Ini yang dirubah. Ini perhatiin yang 0190, 0200, 82, 6868 dikasih slash berarti nggak dipakai. Saya lagi pakai 88, saya buka slashnya di sebelah sini 88. 88 tuh IP-nya Mikrotik sih. Beres ya. Jadi ini yang kedua. Yang pertama adalah /home/offline. Nama filenya adalah start offline server apa-apa tadi. Udah gitu yang satu lagi adalah di var www html. Moodle, file ininya harus dirubah, IP-nya disesuaikan. Oke. Sekarang satu lagi yang terakhir adalah ininya. Nano index HTML. Nah, sorry. Saya nggak biasa pakai ini ya. Biasa pakai VI, minta maaf. Ini dalam indeks HTML ada, nah ini agak susah ngelihatnya. Kalau mau pakai editor Notepad di Windows apa bisa. Intinya saya harus nyari 19168 8810 misalnya. Ini satu harus disesuaikan sama IP-nya kita. Ini adalah Wikipedia offline 192.8.8810 8080 ini Wikipedia offline. Udah itu aja satu. Jadi Wikipedia offline-nya dia pakai IP soalnya. Jadi ini aja harus di-set. Ini indeks HTML. Jadi saya ulang, ada 3 file yang harus diedit. Satu adalah home offline, atau langsung aja ya, home offline, start offline server. Ini filenya ingat, saya paste nih ya. Saya paste. Oke. Yang satu lagi adalah var www html
Moodle config.php. It's di enter lagi. Ini intinya. Saya balik lagi ya. Jadi ini harus diedit lagi yang kedua. Oke, saya paste di sini biar tahu aja. Yang ketiga adalah pi var www html index html. Whoops. Ya udah, ini ngambil IP address-nya. IP address harus diambil. Sorry. Saya ambil ini. Oke, klik kanan copy, paste. Oke, ini ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan mana ya? Izin untuk semuanya berapa terabyte? Oh, ini urusan ini ya. Ini semuanya tuh apa? Ini pertanyaannya untuk semua ilmu saya. Kalau cuma cybersecurity sama Jarkom 500 giga juga cukup. Nggak sampai kalau mau ngasih 1 tera juga boleh. Teman-teman biasanya ngirimnya setengah 500 giga. Jadi kalau boleh saran sih belinya hard disk komputer ya. Buat ngopi perpustakaan, bukan USB hard disk komputer biasa. Nanti colokin ke dalam komputer biasa juga sih. Ya kalau maunya pakai USB hard disk boleh, cuman jujur ada beberapa hard disk USB yang nggak kuat kalau dikopiin banyak sekaligus. Waktu itu yang jebol apa ya? Ada hard disk yang jebol lah. Karena kalau ngopi gede itu hard disknya panas banget. Akhirnya hard disknya jebol. Minta maaf. Jadi saya cenderung nyarannya pakai komputer biasa. Dan kebetulan hard disk komputer biasa itu murah. Harganya sekitar 80.000 perak. Jadi silahkan kirim hard disk komputer biasa aja buat ngopi buku-buku ya. Kalau pengen ngopi buku. Kalau pengen ngopi server ini ya pakai hard disk biasa juga sih. Oke, coba ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Aman? Aman ya? Oke, sebelum saya tutup dan kembalikan ke eh, Mbak Amanda sama Mbak Mei, saya tulis aja email saya ono.indo.net.id. Silakan lihat di chat. Sama ini Ono W Purbo Twitternya. Jadi kalau ada apa-apa silakan hubungin ono.indo.net.id atau Ono W Purbo. Oh, harddisk utamanya SSD, terus harddisk saya secondary bisa nggak? Bisa, boleh, nggak masalah. Jadi tetap aja harddisk buat ini maksudnya buat booting di komputernya SSD ya, emang harus gitu sih. Kalau buat perpustakaan ya, ini buat perpustakaan. Kalau bukan buat internet offline ya, buat perpustakaan, ya betul Anda tetap butuh yang utamanya, boleh SSD atau NVMe, nggak masalah. Sistem operasi di boot pakai SSD atau NVMe, terus harddisk ini taruh di sekunder, kayak drive D-nya gitu. Nah ini harddisk kalau buat perpustakaan biasanya file sistemnya saya pakai exFAT bukan NTFS, saya makainya exFAT. Soalnya lebih enteng dia sistem operasinya, jadi saya makainya exFAT. Ini yang saya omongin bukan internet offline ya. Kalau internet offline itu udah sistem operasi soalnya. Bukan bukan buat perpustakaan biasa, beda. Jadi dia memang bootingnya pakai internet offline. Kalau internet offline ya. Kalau yang perpustakaan dia nggak bisa di booting. Jadi harus ada hard disk lain yang booting. Kira-kira gitu. Oke. Oh iya, kalau ini kebetulan saya lihat dari Polresta Bandung ya. Kalau boleh saran gini deh, kalau teman-teman dari Polresta bisa dapetin kopi harddisk saya, minta tolong dikopiin ke teman-teman yang lain di Polres-Polres yang lain segala macam supaya pada pinter semua sih, jujur. Ini silahkan kalau Anda mau cari duit dari situ juga silahkan, nggak masalah. Kalau ada orang ngopi suruh bayar berapa ya nggak apa-apa sih, saya nggak masalah, saya ikhlas-ikhlas aja lah. Gitu, boleh, silahkan banget. Itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, saya kembalikan pada Mbak Amanda. Aman ya? Oh, rupanya yang pada tertarik lebih ke arah ini ya, cyber security. Oke, lain kali kita bikin webinar cyber security kalau gitu. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Amanda. Silakan Amanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof, atas pemaparan materi dan ilmunya pada hari ini.
Bagaimana rekan-rekan semua? Apakah sudah cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab oleh Prof. Wono? Atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan untuk jangan lupa agar rekan-rekan semua mengisi link absensi yang telah saya kirimkan di kolom chat ya rekan-rekan semua. Baiklah, sepertinya sudah tidak Sertifikat ada ya. lagi nih yang Ada ingin sertifikat kan situ ya, Ndak? Ya, nanti Oh. sertifikatnya akan kami kirimkan, Prof. Tenang saja. Wih, ada bekas murid saya ini. Oke. Baiklah, Prof. SPKIPS. Oke, Prof, itu silakan, Ndak. jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan kami tutup. Terima kasih banyak kepada Prof. Wono atas waktunya siang hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang sudah berhadir pada siang hari ini di webinar kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sukses. Semoga semua sehat dan bahagia. Terutama kita harus doain Amanda biar bahagia. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Prof. Ini orang lagi jahat, lagi jahil. Oke, makasih ya semua. Saya live juga nih. Mau rapat. Mari, Terima Prof. kasih. Selamat Terima kasih. siang.